Assalamualaikum rekan guru hebat. Kami dari kelompok demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan saya Nur Rohmah, saya Sofiatun, Saya Iin Supila. dan saya Endah. Kami akan memaparkan video praktik coaching dengan peran coach, supervisor, dan coaching. Guru bergerak Indonesia Maju. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Apa kabarnya nih Bu Iin hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Iin ya. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini Bu kepada Ibu, ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coachee ya Bu ya. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau dari Ibu ya Bu ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, dalam hal ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu ya, yaitu diantaranya kemitraan ya Bu, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga harus memaksimalkan potensi, begitu Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kali ini Bu, pada proses coaching kali ini Bu? Kompetensi ya Bu? Iya betul. Kompetensi pertama yang akan saya kembangkan yaitu prinsip, kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Bu ya, berarti yang akan Ibu kembangkan ini ada 3 ya Bu ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Dari ketiga kompetensi ini Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Indikator mana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Sepertinya saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke Bu, baik sekali Bu ya, luar biasa sekali. Demikian dulu ya Bu ya, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Silahkan Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya Ibu, sama-sama. Yang Win, Selamat siang Ibu. Bu Win apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Ibu apa kabar? Baik Ibu, Alhamdulillah. Bu Win hari ini ada waktu? Oh tentu saja. Ada hal apa ya Ibu? Sebenarnya Ibu, saya ingin mengganggu waktu Ibu sedikit. Karena saya ada permasalahan ini Bu, yang saya bincangkan dengan Ibu. Apakah Ibu Iin bersedia untuk berbagi dengan saya? Oh tentu saja Ibu. Emangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Setelah berbincang dengan Ibu, yang ingin saya harapkan ke depannya adalah menemukan solusi Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi saat ini.
Oh gitu ya Ibu ya. Iya Ibu. Tentu saja boleh, malah saya senang sekali bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa Ibu ya? Sebenarnya nih Bu, permasalahan itu permasalahan terjadi dalam kelas Bu terhadap murid-murid Iya. ketika saya masuk gitu. Gitu ya Bu ya. Dengan murid-murid Ibu kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid itu seperti apa ya? Gini Bu, kalau dalam kelas saya nih itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan pada saat mereka memahami pelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab dari beberapa murid Ibu ini atau tidak memahami ataupun kesulitan dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan itu? Kalau misalkan dilihat-lihat Ibu ya, kayaknya ada beberapa faktor penyebab sehingga anak itu sulit nih paham dengan apa yang saya sampaikan Bu. Oh ya Bu, ada beberapa faktor kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan penyebab hal itu terjadi Bu? Sebenarnya Bu, sebelumnya juga sudah saya pernah tanyakan beberapa kali kepada anak gitu kan, dan ada anak yang menjawab ada yang mereka belum sarapan sebelum berangkat sekolah. Kemudian ada juga anak yang mereka memang memiliki pemahaman yang agak berkurang gitu Ibu. Iya. Ada yang tidak sarapan. Iya. Ada yang memang daya serapnya yang lambat ya. Iya Bu. Dalam menerima pembelajaran. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sebenarnya sih Bu, kalau misalkan dalam pembelajaran itu tak usah terlalu tinggi-tinggi gitu kan. Murid saya paham dengan apa yang saya sampaikan itu kayaknya sudah cukup. Kemudian mereka itu dalam pelajaran saya tuh mereka juga harus aktif gitu kan. Mereka tidak hanya duduk diam mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Ya gitu ya Bu ya. Dia tidak memberikan respon yang baik terhadap pelajaran gitu. Iya, Ibu, benar. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui permasalahan apa penyebab anak ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Gini Bu ya, sebenarnya saya juga berpikir sih begini, yang perlu saya lakukan pertama adalah bagaimana sih yang saya lakukan kepada murid yang mereka ini sebelum berangkat sekolah mereka tidak sarapan dulu. Kemudian saya akan mengingatkan kepada mereka kalau sarapan itu harusnya sebelum berangkat, karena ketika kita berpikir kan kita butuh tenaga juga ya, dan Bu apalagi anak yang sudah besar gitu kan. Kemudian menginformasikan kepada orang tuanya bahwasanya kalau sebelum berangkat sekolah tuh anaknya harus diperhatikan terlebih dahulu, apalagi sarapannya gitu kan Bu. Terus kemudian kalau untuk anak yang kurang dalam memahami pelajaran nih Bu, maksudnya ya saya akan memberikan bimbingan khusus lah pada anak tuh gitu Ibu. Baik Ibu, itu rencana yang sangat bagus menurut saya Ibu. Di mana Ibu bagaimana Ibu mengingatkan kembali pada murid yang tadinya tidak sarapan, kemudian yang anak yang lemah, Ibu memberikan bimbingan yang lebih. Menurut Ibu seperti apa bimbingan yang akan Ibu berikan nanti? Gini Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa bimbingan khusus, kemudian memberikan materi pelajaran saya ini sesuai dengan minat anak gitu Bu. Anak itu macam-macam minatnya kan Bu ya. Oh ya, bagus sekali itu Bu ya. Iya ya Bu ya. Saya juga bimbing mereka sampai mereka paham dengan materi yang akan saya ajarkan ini. Gitu. Baik Ibu, sampai mereka bisa nanti berarti Bu ya. Oke. Kapan Ibu melaksanakan bimbingan tersebut Ibu? Rencananya sih ini Bu, tentu kalau kita melakukan bimbingan kepada anak kan tidak harus mengganggu pelajaran teman-temannya juga. Ini juga tidak harus mengganggu waktu belajar hidupnya. Bisa saya terapkan setelah
anak-anak pulang sekolah, kemudian atau bisa menggunakan waktu-waktu luangnya atau asinkron ibu ya, melalui WA setelah anak tersebut sampai di rumah. Oh, bagus sekali itu, Bu. Kemudian apa kok Ibu rencana penyelesaian masalah Ibu yang Ibu terapkan nanti? Tentunya Bu, saya akan melakukan secara berkesinambungan, kemudian secara terus menerus dan konsisten ya Bu ya pastinya. Kalau iya, saya kalau kita Bu, kalau misalnya kita melakukan sekali langsung putus itu tidak akan membantu juga Bu ya. Kemudian ketika sudah konsisten kan berarti kita harus melihat nih perubahan apa yang anak alami Bu ya. Gitu. Oh ya Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Ibu? Kalau misalkan di sekolah Bu, kayak ini paling pertama itu kepala sekolah. Kayak kita butuh nih bimbingan dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat yang pasti yang Bu ya, kadang kan rekan sejawatnya yang masuk di lokal itu juga tahu nih kondisi anak seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita minta kepada orang tuanya untuk melihat bagaimana sih kondisi keadaan anak gitu Ibu. Berarti saling berkolaborasi antara kepala sekolah, orang tua, atau teman sejawat ya Ibu ya. Oke Ibu, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu buat untuk kedepannya Ibu? Kalau tindak lanjutnya Ibu ya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua pastinya, karena kan pendidikan pertama anak itu kan di rumah Bu ya. Iya, Jadi betul sekali. Jadi yang memahami anak itu pasti kan orang tuanya tuh. Iya. Jadi ketika jam pagi baru diserahkan ke kita. Kemudian ya kita sama dengan orang tua tuh harus menjaga komitmen juga sih Bu, kayaknya gitu. Dan Bukan kayak yang kan gitu ya. oh iya Bu ya. Kemudian kita sama-sama nih memberikan bimbingan kepada anak. Gitu Ibu. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Nanti kedepannya siswa agar dapat fokus pada pembelajaran Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua wali murid. Kemudian Ibu juga memberi bimbingan yang lebih kepada murid yang membutuhkannya, ya Ibu ya. Baik Ibu, dari perbincangan kita hari ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu agak sedikit lega sih Bu. Alhamdulillah. Ya, karena sudah bisa berbagi dengan Ibu. Kemudian dapat pencerahan lah Ibu untuk mendapatkan solusi bagaimana mengatasi masalah anak tadi. Ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Iya Ibu. Ini saya rasa juga perbincangan yang luar biasa Ibu. Dan saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan menjadi semangat untuk Ibu ke depannya. Oke Bu, iya insya Allah Bu akan saya semangat nih tetap dalam membimbing anak-anak karena mereka adalah harapan bangsa Ibu. Ya. Amin Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan lagi mungkin? Kayaknya sudah Bu, saya sudah cukup karena dari sini saya juga sudah bisa mencari gambaran nih terhadap masalah saya. Kemudian terima kasih kepada Ibu karena sudi meluangkan waktunya, kemudian mau berbagi dengan saya Ibu ya. Sama-sama Ibu, kembali kasih ya Ibu ya. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon undur dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan tentang perubahan yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Bu ya, permisi Bu. Iya. Baik Ibu Iin, Iya, Bu. bagaimana tadi Ibu hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar sekali Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Nah Ibu, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Iin. Iya. Pertanyaan pertama, Iya. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Iin inginkan? Tercapaiannya apa ya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan arus beta, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, dan kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu ya.
dari sini tadi Bu ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan pada saat Ibu coaching bersama dengan coach tadi Bu? Baik Bu, dengan senang hati itu silahkan. Baik Bu ya. Iya. Jadi begini Bu, Ibu tadi sudah berhasil, selamat ya Bu ya. Iya, Ibu sudah makasih, berhasil dalam melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa hal dalam catatan dari saya, di mana Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta Ibu. Iya Bu. Kemudian Ibu menanyakan tujuan kepada coaching dan sudah mengidentifikasi permasalahan pada kucing, ya. Dan Ibu juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari solusi atau rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching dari permasalahan yang dia hadapi, ya Ibu ya. Iya Bu. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan lancar, ya Ibu ya. Baik Ibu, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan dari Ibu bersama dengan coaching. Ibu sudah fokus kepada coaching, Ibu ya. Artinya dengan Ibu mendengarkan fokus, Ibu mendengarkan aktif, itu tadi Ibu tentunya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coaching. Ini sudah luar biasa sekali ya Bu Iin ya. Apa yang Ibu sudah berikan ini pada proses coaching ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Kemudian diberi kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Dan satu lagi ya Ibu ya, untuk ke depan ini Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching pada hari ini Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya, saya ingin mendalami alur tirta dalam melakukan coaching sehingga coaching berjalan dengan lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu Iin ya. Berarti Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya Ibu ya, supaya coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya Ibu ya. Baik Ibu. Sebagai penutup nih Bu, ya, apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini Ibu? Kesimpulannya apa Ibu? Kesimpulannya ya Bu. Iya betul. Yang saya inginkan, yang saya ingin dapatkan Iya. dari sesi ini adalah saya dapat melakukan coaching sesuai teknik dan kenali kekuatan dalam diri tentang kompetensi saya untuk memiliki proses coaching, dan saya akan terus mengembangkan diri untuk meningkatkan performa saya gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Ibu Iin ya, karena sudah meluangkan waktu dalam sesi tanya jawab kali ini dalam melakukan coaching dengan alur tirta ya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi ya Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam Guru Panggara hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.